Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sendia Maharani dengan NIM 23109112200023. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai anatomi sistem saraf dan organ sensoris. Sistem saraf adalah sistem organ yang berfungsi untuk melakukan pengaturan kegiatan tubuh, baik fisik ataupun mental, dengan cara mengirimkan pesan-pesan rangsang atau impuls saraf dan tanggapan reaksi dalam bentuk impuls elektrokimia. Fungsinya sendiri yaitu untuk menerima informasi dari dalam dan luar tubuh, mengkoordinasikan informasi, serta memberikan respon terhadap informasi. Otak dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu bagian atas atau korteks, fungsinya untuk logika, intelijensi, fungsi adaptif, dan otak terampil. Aspek perilakunya yaitu kognitif. Yang kedua yaitu bagian tengah atau sistem limbik. Fungsinya sendiri yaitu untuk pengendali emosi dan selera. Aspek perilakunya yaitu afektif, dan yang terakhir yaitu bagian bawah atau batang otak. Fungsinya sendiri untuk fungsi vegetatif, pengendali sebagian besar fungsi naluriah tubuh, dan aspek perilakunya yaitu psikomotor. Jaringan otak dibagi menjadi tiga, yang ter- yang tersusun menjadi yang tersusun dari tiga bagian. Yang pertama itu bagian A, yaitu sel-sel saraf atau neuron. Yang B ini sel-sel penyokong atau neuroglia, dan bagian C ini fasa atau pembuluh darah. Selanjutnya, sistem saraf sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat atau sistema nervosum centrale yang terdiri dari ensepalon atau otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Serta sis- yang kedua itu sistem saraf tepi atau sistema nervosum perifericum yang terdiri dari nervi craniales atau nervus cranialis dan nervi spinalis atau nervus spinalis. Untuk nervi cranialis ini keluar dari otak, sedangkan nervi spinalis ini keluar dari medula spinalis. Untuk yang pertama itu sistema nervosum centrale atau sistem saraf pusat. Yang pertama itu adalah ensepalon. Ensepalon sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu korteks cerebri atau substansia grisea. Itu bagian yang paling luar. Selanjutnya ada sentrum semiovale itu atau namanya substansia alba, itu bagian yang di dalamnya. Dan yang terakhir ada ganglia basalis di sebelah sini. Nah, lapisan otak ini, yang pertama korteks cerebri, itu dikenal dengan substansia grisea. Mengandung lapisan sel atau sel body, neuron sehingga tampak abu-abu, lebih berwarna abu-abu. Nah, tebalnya ini 2 sampai 5 mm. Selanjutnya untuk sentrum semiovale ini dikenal sebagai substansia alba, itu mengandung serabut saraf atau akson. Nah, untuk korteks cerebri ini dibagi menjadi 6 lobus. Yang pertama, lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis, lobus centralis atau insula cerebri, dan lobus limbicus. Dari yang pertama yaitu lobus frontalis, setiap lobus dan setiap lobus-lobus yang ada di korteks cerebri ini tersusun dari dua, yaitu girus dan sulcus. Girus itu peninggian, sedangkan sulcus itu celah.
Secara neuroanatomi, lobus frontalis itu dibagi menjadi 4 girus. Yang pertama girus presentralis atau sentralis anterior. Selanjutnya ada girus frontalis superior, ada girus frontalis medius, ada girus frontalis inferior yang dibagi menjadi dalam 3 pars, pars orbitalis, pars triangularis, dan pars opercularis. Secara neurofungsional, girus sentralis, girus lo, secara neurofungsional, lobus frontalis ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama girus sentralis anterior itu sentrumnya somatomotorik. Apabila ada kerusakan itu namanya parese atau paralisis dan letak susunan somatotopik pada cerebrum. Sedangkan untuk gyrus frontalis inferior atau pars triangularis ini, sentrumnya itu bicara atau motorik. Nah, areanya itu adalah area Broca. Apabila ada kerusakan, itu disebut apasia motorik, yaitu penderita tak mampu berkata-kata meskipun otot bicara dengan baik. Otot bicara itu baik-baik saja. Nah, pengertiannya itu terhadap pembicaraan baik. Sedangkan kete untuk ketangan kananan itu dominan pada hemisfer kiri. Selanjutnya untuk lobus parietalis itu secara neuroanatomi dibagi menjadi gyrus postcentralis atau centralis posterior, ada juga lobulus parietalis superior, lobulus parietalis inferior, dan aspek medialisnya ini ada lobulus paracentralis dan precuneus. Secara neurofungsionalnya, gyrus sentralis posterior ini sentrumnya yaitu untuk somaestesi. Apabila ada kerusakan, namanya anestesia dan hipoaestesia. Untuk gyrus angularis, itu sentrumnya yaitu asosiasi auditus dan visus atau bahasa nominal. Dan apabila ada kerusakan, itu namanya agrapia, yaitu tak bisa membaca, menulis, serta berhitung. Selanjutnya ada gyrus supramarginalis. Sentrumnya ini asosiasi aetesi, visus, dan auditus. Serta apabila ada kerusakan, itu namanya apasia semantik. Itu tak bisa ingat apa yang dilihat, didengar, dan diraba. Selanjutnya untuk lobus temporalis itu secara neuroanatomi dibagi menjadi gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, gyrus temporalis inferior, gyrus temporalis transversus, serta uncus. Secara neurofungsionalnya itu gyrus temporalis transversus untuk sentrumnya yaitu auditus, serta kerusakannya itu pekak atau tuli. Lalu untuk uncus ini sentrumnya yaitu untuk penghidup. Apabila ada kerusakan yaitu anosmia. Selanjutnya ada lobus occipitalis. Untuk secara neuroanatomi terbagi menjadi facies lateralis dan medialis. Untuk facies lateralis itu ada gyrus occipitalis superior dan gyrus occipitalis inferior. Apabila secara facies medialis ini ada cuneus. Neurofungsionalnya,
Secara neurofungsional, korteks di sekitar visura kalkarina ini, sentrumnya yaitu untuk visus, areanya itu striata, dan apabila ada kerusakan itu anopsia atau kebutaan. Selanjutnya ada insula cerebri Rayleigh. Itu yang berada di dalam. Secara neuroanatomi dibagi menjadi sulcus centralis, gyrus longus, dan gyrus breve. Secara neurofungsional, operculum giri centralis posterior dibuka dan terlihatlah gyrus longus anterosuperior dari insula cerebri. Apabila sentrumnya ini ialah utuk gustus dan kerusakannya ini namanya agustasia. Selanjutnya ada lobus limbicus. Lobus yang terakhir yaitu meliputi gyrus subcallosum, gyrus cinguli atau cingulatus, gyrus parahipokampus, dan hipokampus. Struktur utama pembentuk sistem limbik adalah lobus limbicus ditambah hipotalamus, nukleus, amigdala, bulbus olfaktori, dan korteks prefrontal. Secara secara neurofungsional berhubungan dengan emosi, kelangsungan hidup, dan pola tingkah laku, termasuk motivasi, hasrat seksual, suasana hati seperti marah, takut, bahagia, ekspektasi keagamaan, keinginan makan, tidur, serta memori. Hipokampus berfungsi dalam proses belajar dan memori, mengubah memori jangka pendek ke memori jangka panjang dan spasial memori. Memori adalah proses pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan pengalaman dan pengetahuan. Pembentukan pembentukan memori terjadi melalui perubahan kekuatan sinapsis yang ada, atau bahkan menambahkan sinaps yang baru atau menghapus yang lama. Selanjutnya, fungsi dari korteks cerebri ini ialah untuk persepsi sensoris, kontrol gerakan volunteer, bahasa, sifat kepribadian, serta proses berpikir, mengingat, dan kreativitas. Selanjutnya ada sentrum semiovale. Tersusun dari serat proyeksi, yaitu ada tractus descendens, yang terdiri dari tractus corticobulbar, dan tractus corticospinal, serta tractus spinothalamicus. Serat komisuranya ini atau penghubung antara dua hemisfer terdiri dari corpus callosum, komisura anterior, dan komisura posterior. Serta serat asosiasinya ini ada serat pendek dan serat panjang. Pada sentrum semiovale ini terdapat formasio reticularis atau FR, yaitu anyaman sel serabut saraf yang saling berhubungan. Terletak mulai di medula oblongata, pons, mesencephalon, subthalamus, hipotalamus, talamus, dan akan diproyeksikan ke seluruh korteks, sehingga menyebabkan korteks aktif. Nah, fungsi FR ini yaitu untuk penggugah. Neuron FR dieksitasi oleh rangsang sensorik atau somatosensorik seperti cubitan, pendengaran seperti suara, dan lain-lain. Sehingga FR merespon lalu akan merangsang korteks cerebri. Selanjutnya ada kesadaran, keadaan di mana kemampuan sensoris bekerja secara utuh, pengunggahan yang lenyap akibat lesi pada FR menyebabkan koma. Tidur, keadaan di mana terjadi penurunan atau kehilangan kesadaran secara alami yang ditandai dengan menurunnya aktivitas motorik dan sensoris. Selanjutnya ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini terdiri dari nucleus caudatus, nucleus lentiformis,
claustrum, dan nukleus amigdala. Pada nukleus lentiformis ini ada putamen dan globus pallidus. Nah, fungsinya ini untuk kontrol sistem gerak, ekstrapiramidal motor system. Misalnya kerusakan ganglia basalis itu seperti gerakan tidak disadari. Selanjutnya ada diencephalon. Diencephalon ini terdiri dari talamus, talamus, epitalamus, subtalamus, dan hipotalamus. Secara aspek neurofungsional, talamus ini untuk pusat integrasi sensorik, yaitu menerima impuls eksteroseptik dan proprioseptik. Selanjutnya ada juga untuk pusat integrasi motorik, serta bagian penting dari aktivasi retikuler atau kesadaran. Selanjutnya ada epitalamus. Nah, di epitalamus ini terdapat glandula pinealis atau epifisis. Nah, fungsinya untuk memproduksi serotonin, yaitu turunan dari melatonin, yaitu sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun dan tidur. Selanjutnya ada subtalamus. Subtalamus ini terdiri atas nukleus ruber, substansia nigra, banyak neuron penghasil di substansia nigra ini terdapat banyak neuron penghasil dopamin. Nah, fungsi dari subtalamus ini untuk mengontrol gerakan badan. Dan yang terakhir ada hipotalamus. Nah, fungsi hipotalamus ini yaitu untuk mengatur fungsi homeostasis seperti kontrol suhu, haus, lapar, dan pengeluaran urin. Selanjutnya ada pusat saraf otonom, serta mengontrol emosi dan pola perilaku. Selanjutnya ada mesencephalon. Mesencephalon sendiri ini terdiri atas basis pedunculi, yaitu berbagai traktus berjalan di sini. Lalu ada tegmentum mesencepali atau pedunculus cerebri, ada tectum mesencepali, terdiri dari lamina tecti, corpora quadrigemina. Nah, di sini ada colliculus superior dan ada colliculus inferior. Kalau apabila colliculus superior itu untuk station relay penglihatan dan colliculus inferior itu untuk station relay pendengaran. Selanjutnya ada pons. Pons ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fascia centralis dan fascia caudalis. Apabila di fascia centralis ini terlihat fimbriae transversa dan sulcus basilaris. Nah, sulcus basilaris ini dilewati oleh arteri basilaris. Apabila fascia caudalis ini membentuk dasar fossa rhomboidea. Di sini. Selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil. Terdiri atas vermis dan hemisfer. Vermis dan hemisfer. Secara neurofungsional itu untuk mengontrol gerak dan kesetimbangan, serta membantu belajar dan mengingat kemampuan motorik. Selanjutnya ada medula oblongata. Medula oblongata ini secara facies ventralis terlihat akan piramis, oliva, serta decussatio pyramidum. Ini tempat persilangan antara saraf kanan dan kiri, serta di decussatio pyramidum ini batas antara medula oblongata dengan medula spinalis. Piramid, piramis dan oliva ini ialah tempat lewatnya tractus piramidalis dari korteks cerebri menuju medula spinalis.
Apabila dari facies dorsalis nanti akan membentuk dasar dari fossa rhomboidea. Yang terlihat itu ada funiculus dorsalis, terdiri dari tuberculum gracilis dan tuberculum cuneatus. Ini ialah untuk tempat lewatnya tractus spinothalamicus dari medulla spinalis menuju cortex cerebri. Dan yang terakhir dari encephalon ini ada med- medulla spinalis. Dari sistem saraf pusat ini adalah medulla spinalis. Fungsinya ialah untuk menyalurkan serabut saraf lanjutan, menghubungkan otak dengan saraf tepi, pusat gerakan refleks, serta terletak dalam rongga tulang belakang di dalam kolumna vertebralis. Selanjutnya ada sistem saraf tepi atau sistema nervosum perifericum. Nah, fungsinya sendiri ialah untuk menghantarkan impuls dari reseptor kulit atau otot ke otak saraf aferen. Nah, selanjutnya dari otak ke efektor itu yaitu saraf eferen. Beberapa serabut saraf atau nervus bersatu membentuk jaringan saraf plexus. Jadi di sini banyak sekali plexus. Nah, saraf tepi ini terdiri dari nervus spinalis dan nervus cranialis. Untuk nervi cranialis ini yaitu 12 saraf kranial. Yang pertama ada nervus olfactorius. Itu untuk menghidu. Lalu kedua ada nervus opticus. Itu untuk penglihatan. Yang ketiga ada nervus oculomotorius di sini. Itu untuk refleks pupil, gerakan kelopak mata, serta gerak bola mata. Yang keempat ada nervus trochlearis di sebelah sini, yaitu untuk gerak mata. Selanjutnya ada yang kelima itu nervus trigeminus untuk sensasi wajah dan mastikasi atau mengunyah. Yang keenam itu ada nervus abducens. Abducens itu untuk gerak mata. Yang ketujuh ada nervus facialis untuk otot mimik dan kelenjar ludah untuk produksi saliva. Selanjutnya ada yang kedelapan itu nervus vestibulocochlearis itu untuk pendengaran dan keseimbangan. Yang kesembilan ada nervus glossopharyngeus untuk faring. Yang kesepuluh ada nervus vagus yaitu untuk inervasi organ interna seperti pulmo, jantung, dan tractus digestivus. Yang ke-11 itu ada nervus aksesori, nervus accessorius, yaitu untuk kontraksi otot leher. Yang ke-12 yaitu ada nervus hypoglossus, yaitu untuk kontraksi gerak lidah. Selanjutnya, pada sistem saraf tepi ini dibagi menjadi ada yang namanya saraf otonom. Saraf otonom ialah saraf yang menginervasi alat-alat dalam tubuh, seperti kelenjar, pembuluh darah, paru-paru, lambung, usus, ginjal, dan masih banyak lainnya. Saraf otonom ini sifatnya tidak sadar, otonom atau otomatis. Jadi dia eh, bekerja secara tidak sadar. Saraf otonom ini bekerja mengurus kegiatan sirkulatorik atau sirkulasi, respiratorik atau pernafasan, sekretorik atau pengeluaran, alimentarik, dan genitourinarik melalui refleks, yaitu refleks autonomik. Susunan saraf otonom merupakan bagian susunan saraf yang mengelola reaksi-reaksi tubuh yang bersifat involuntir atau tidak disadari, seperti yang tadi sudah saya bilang.
Untuk susunan saraf otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Pusat untuk saraf simpatis ini itu keadaan ketika kita fight or flight. Jadi keadaan kita waspada atau ketika kita waspada. Ya, pusat bagian periferi saraf ini terletak di cornu lateralis medulla spinalis, mulai dari segmen cervicalis ke-8 hingga lumbal 1. Lalu untuk saraf parasimpatis itu keadaan ketika rest and digest, yaitu istirahat dan mencerna. Ini pusat perifer saraf parasimpatis terletak di batang otak yaitu medulla oblongata dan sebagian terletak di dalam cornu lateralis medulla spinalis, segmen sakral 2 hingga ke-4. Ini untuk cranialis, lalu ini untuk sistem saraf otonom tadi, ini untuk bagian simpatis, torakolumbar, torakolumbar, serta untuk parasimpatis ini yaitu craniosakral. Selanjutnya ada motorik dan sensorik pathway atau JARAS, jalur saraf, motorik dan sensorik. Untuk eh, untuk jalur saraf motorik dan sensorik dijelaskan sebagian dari sistem saraf perifer dan terhubung erat dengan sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, untuk jalur saraf motorik ini, saraf motorik bertanggung jawab mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot-otot untuk mengontrol gerakan. Jalur ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada jalur motorik piramidal atau corticospinal tract dan jalur motorik ekstrapiramidal. Jalur ini berasal dari korteks. Untuk yang pertama itu jalur motorik piramidal, itu berasal dari korteks motorik di otak, khususnya area korteks motor primer, dan bertanggung jawab atas kontrol gerakan volunter atau secara sadar, terutama gerakan otot rangka. Impuls bergerak dari korteks motorik melalui kapsula interna dan melintasi medula oblongata. Melalui kapsula interna. Di medula oblongata ini, sebagian besar serabut saraf menyilang ke sisi yang berlawanan. Dalam strukturnya ini disebut dengan decussatio piramidum. Oleh karena itu, otak kanan mengendalikan sisi kiri tubuh dan otak kiri mengendalikan sisi kanan tubuh. Nah, setelah penyimpangan, serabut saraf turun melalui susum tulang belakang dan bersinaps di neuron motorik bawah yang terletak di tanduk anterior sumsum tulang belakang. Di sana, serabut saraf motorik menuju otot-otot perifer untuk menimbulkan gerakan. Yang kedua untuk jalur motorik ekstrapiramidal. Ini melibatkan berbagai struktur di otak tengah dan batang otak seperti ganglia basalis, substansia nigra, dan reticularis. Jalur ini tidak langsung melalui piramid medula oblongata, melainkan terlibat dalam kontrol gerakan yang lebih halus seperti koordinasi, keseimbangan, dan postur. Selanjutnya untuk sensorik pathway atau jalur saraf sensorik ini membawa impuls dari reseptor sensorik di seluruh tubuh ke sistem saraf tepi untuk diproses. Jalur ini juga terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada jalur columna dorsalis atau dorsum columna medial lemniscus pathway. Nah, jalur ini membawa informasi mengenai sentuhan halus, fine touch, getaran, dan propriosepsi, kesadaran posisi tubuh. Impuls sensorik dari tubuh bagian bawah bergerak melalui saraf sensorik perifer dan masuk ke tanduk dorsal sumsum tulang belakang. Dari sini, impuls bergerak ke kolumna dorsalis sumsum tulang belakang tanpa menyilang hingga mencapai medula oblongata.
Di sini serabut saraf menyilang ke sisi yang berlawanan dan kemudian naik ke talamus untuk diproses lebih lanjut sebelum sampai di korteks sensori. Selanjutnya ada jalur spinothalamikus atau spinothalamic tract. Jalur ini membawa informasi mengenai rasa sakit, suhu, dan sentuhan kasar. Impuls sensorik dari reseptor rasa sakit dan suhu bergerak melalui saraf sensorik ke tanduk dorsal sumsum tulang belakang. Di sini impuls segera bersinaps dan menyilang ke sisi berlawanan sumsum tulang belakang, lalu naik melalui medula oblongata, batang otak, dan akhirnya ke talamus dan korteks sensorik. Selanjutnya yang terakhir yaitu jalur spinocerebellar. Nah, jalur ini mengirimkan informasi propriosepsi dari otot, sendi, dan tendon ke cerebellum atau otak kecil yang terlibat dalam pengaturan keseimbangan dan koordinasi gerakan. Sebagian besar serabut dalam jalur ini tidak menyilang. Selanjutnya ada organa sensoris atau organ-organ sensoris. Yang pertama itu ada mata. Ini untuk bagian mata dari eksternalnya itu ada pupil yang terlihat, lalu ada iris, ada palpebra, di sini ada carancula lacrimalis, ada commissura medialis, di sini commissura lateralis, ini ada palpebra visura, lalu di sini juga ada konjungtiva atau bagian dari sklera. Nah, untuk dari ini untuk produksi eh, air mata itu oleh glandula lacrimalis. Nanti ada yang menghubungkan, yang menyalurkannya itu melalui ductus lacrimalis excretory. Yang akan dikeluarkan di bagian sini yaitu kanalis lacrimalis superior dan kanalis lacrimalis inferior. Dan juga ada yang eh, dikeluarkan melalui hidung itu melalui saccus lacrimalis. Nah, di sini nanti ada yang dikeluarkan pada concha nasalis inferior. Selanjutnya untuk mata ini ada otot-ototnya itu ada musculus obliquus superior, musculus rectus medialis, musculus rectus superior, dan musculus rectus lateralis. Apabila dilihat dari sisi sini, dan apabila dari sisi yang lain itu ada ini yang bagian sini ialah musculus rectus lateralis. Di bawah ini ada musculus rectus inferior, musculus rectus superior. Yang di dalam ini ada musculus rectus medialis. Dan di sini ada musculus obliquus inferior, musculus obliquus superior. Selanjutnya untuk jalur sarafnya ini, yang pertama itu dari untuk jalur saraf dari penglihatan itu, yang pertama dari cons, kedua lalu lanjut ke bipolar neuron, lalu ke ganglion cell, akson yang berbentuk nervus opticus. Lalu dari nervus opticus itu ke uh, optic chiasma opticum di sini, yaitu tempat persilangan dari nervus opticus itu. Selanjutnya ke tractus opticus, lateral geniculat, nucleus lateralis geniculat, itu bagian dari talamus, lalu ke optic radiation, dan yang terakhir ada ke primary visual area of the occipital lobes. Itu ke bagian lobus occipitalis. Selanjutnya untuk organ sensoris itu ada telinga. Telinga ini bagian luar ini disebut dengan auricula. Di sini nanti ada meatus acousticus eksternal, ada membran timpani. Di sini ada tulang dan agak luar ini ada cartilago. Untuk bagian tengahnya ini ada tadi meatus acousticus eksternal. Di sini ada recessus epitimpani,
Ada ini Malleus, Incus, dan Stapes. Di sini ada oval window, itu masuknya suara. Selanjutnya di sini adalah struktur-strukturnya. Ini ada musculus tensor timpani, ada promontory, ada di sini ada juga eminensia pyramidalis. Di sini ialah oval window tempat masuknya tadi. Di sini ialah antromas aditus mastoid antrum. Nah, untuk jalur saraf dari pendengaran ini itu dari akustikus. Energi-energi akustikus, lalu ke pina, lalu ke eam, ke tm, hom, hoi, lpi, lepi, ke hs, fps, lalu masuk ke dalam oval window, lalu melalui cairan perilim, lalu masuk berpindah ke cairan endolim, lalu ke membran basilaris, ke sel-sel rambut, lalu terjadilah depolarisasi, lalu repolarisasi, lalu disalurkan oleh nervus cochlearis, dan yang terakhir ke otak. Untuk organ sensori selanjutnya ialah hidung. Hidung ini dibagi dalam beberapa struktur. Di sini ada vestibulum nasalis, lalu ada meatus meatus inferior, meatus medius, dan meatus superior. Di sini ada konka juga, konka superior, konka medial, dan konka inferior. Nah, ini bagian untuk saraf-sarafnya. Untuk yang penting di sini ada bulbu untuk di sini ialah tractus olfactorius. Di sini bulbus olfactorius. Di sini juga ada ganglion pterygopalatina. Nah, ini untuk nervus olfactorius atau nervus yang pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam saya menyampaikan perkataan, kesalahan perkataan, tingkah laku, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.